Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12A2 mata pelajaran PJOK dengan guru pengampu mata pelajaran Sir dan Inovasi. Di sini kami akan membuat video mengenai praktek mengenai kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Tetapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Miko Raditya Pratama. Saya Jazrina Karina. Saya Fahira Musa. Saya Sol Ramadan. Saya Arifah Kamila Aulia. Saya Mutia Dora Tusiana. Dan saya Paul Riki Kurniawan. Selamat menyaksikan. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan efisien dan tanpa merasakan rasa kelelahan yang berlebihan. Dengan kondisi ini, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan aktif dan juga sehat. Kebugaran jasmani terbagi menjadi dua. Yang pertama merupakan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, dan yang kedua merupakan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health adalah kondisi fisik seseorang yang mencakup kemampuan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. Konsep ini menekankan antara hubungan kondisi fisik dan juga kesehatan tubuh, di mana dengan kebugaran jasmani yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mencegah timbulnya berbagai gangguan kesehatan. Dalam melakukan program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, terdapat sebuah prinsip yang dapat kita gunakan untuk memahami serta mengevaluasi program latihan sehingga kita dapat memperjelas tujuan dari program latihan tersebut. Prinsip ini disebut sebagai prinsip FIT. Terdapat 4 komponen dasar yang menyusun prinsip FIT. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi merupakan seberapa sering kita melakukan latihan. Contohnya, misalkan dalam 1 minggu, kita akan melakukan 3-5 kali program latihan tersebut. Yang kedua, merupakan intensity. Intensity atau intensitas merupakan seberapa besar intensitas kita dalam melakukan latihan. Misalnya, kita akan melakukan latihan dengan intensitas tinggi, sedang, ataupun rendah. Yang ketiga, merupakan time, merupakan waktu dari satu sesi latihan yang kita lakukan. Contohnya, dalam satu sesi latihan, kita akan melakukan latihan dari 30 menit sampai 60 menit waktu. Yang keempat, merupakan type adalah jenis dari latihan yang akan kita lakukan. Beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan yaitu adalah 1, cone, kedua matras, ketiga peluit, dan keempat ada timer. Terdapat 4 komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular health. Yang kedua adalah kekuatan dan daya tahan otot atau muscular strength and endurance. Yang ketiga adalah kelenturan atau flexibility. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah komposisi tubuh atau body composition. Kesehatan jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular health adalah kondisi di mana jantung, pembuluh darah, dan sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu lari interval. Lari interval adalah lari dengan intensitas tinggi dengan jarak dan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya dengan jarak 200-400 meter atau dengan durasi 1 menit sampai 2 menit. Baiklah, berikut adalah cara melakukan interval training. Yang pertama, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan gerakan intens. Yang ketiga, istirahat sejenak jika tubuh terasa lelah. Yang keempat, melakukan pendinginan setelah berlatih. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki 3 tips untuk melakukan lari interval. Yang pertama adalah melakukan persiapan sebelum berlari. Yang kedua adalah melakukan pemanasan sebelum berlari interval. Yang ketiga adalah berstrategi dalam berlari. Baiklah, cuma 3 tips itu saja untuk melakukan lari interval dari saya. Fungsi dan kegunaan dari interval training adalah untuk memperbaiki kecepatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apa sih lari jarak jauh itu? Lari jarak jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik yang melibatkan aktivitas berlari yang relatif jauh. Biasanya lebih dari 1.500 meter. Cara melakukan lari jarak jauh. Cara melakukan lari jarak jauh yaitu yang pertama, berdiri di garis start. Yang kedua, buka kaki selebar bahu. Yang ketiga, tarik salah satu kaki ke belakang dengan jarak sekitar 3 telapak kaki. Yang keempat, condongkan badan ke depan. Yang kelima, fokus dan tenang mendengarkan aba-aba untuk berlari. Yang keenam, pada aba-aba start, tumpukan seluruh beban badan pada kaki bagian depan dan posisikan kedua lengan untuk siap berlari. Yang ketujuh, dorongkan kaki bagian depan dan ayunkan kaki belakang. Berikut adalah tips untuk melakukan lari jarak jauh. Yang pertama, persiapkan diri kalian. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, jaga postur tubuh. Usahakan bahu kalian sedikit condong ke depan. Yang ketiga, atur pernapasan. Bernapaslah dengan perlahan agar oksigen dapat masuk ke tubuh kalian, ke otot-otot kalian.
Yang keempat, perhatikan langkah. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Dan yang terakhir, yang kelima, perhatikan langkah. Perhatikan kecepatan. Yang terakhir, yang kelima, perhatikan kecepatan. Mulailah dengan kecepatan yang bertahap dan konsisten. Kekuatan otot atau muscular strength membantu kita untuk melakukan aktivitas berat. Sedangkan daya tahan otot atau muscular endurance membantu kita untuk melakukan aktivitas tersebut dengan waktu yang lama tanpa merasa kelelahan. Kekuatan dan daya tahan otot yang baik dapat membantu kita untuk melakukan program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan tanpa merasakan kelelahan dengan mengurangi risiko cedera dan juga meningkatkan mobilitas gerak tubuh. Push up adalah gerakan olahraga yang bertumpu dengan kaki dan tangan yang bertujuan untuk melatih otot bahu, otot dada, dan juga triceps. Langkah-langkah untuk melakukan push up. Yang pertama, mulailah dengan posisi berbaring dengan tangan di bawah bahu dan kaki di belakang. Yang kedua, pastikan tangan Anda selebar bahu dan jari-jari menghadap ke depan. Yang ketiga, angkat tubuh Anda sehingga hanya tangan dan kaki yang menyentuh lantai. Yang keempat, pastikan tubuh Anda dalam posisi lurus dari kepala hingga kaki. Yang kelima, turunkan tubuh Anda ke bawah dengan menepuk siku hingga sudut 90 derajat. Tahan selama 1,2 detik dan angkat tubuh kembali. Tips melakukan untuk push up. Yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, jaga posisi tubuh agar stabil. Yang ketiga, menggunakan otot inti seperti tangan dan kaki sebagai tumpuan. Dan yang terakhir, menggunakan atur pernapasan. Manfaat dari push up ini, yang pertama mencegah nyeri pada bagian tubuh, yang kedua membakar kalori, yang ketiga memperkuat otot bahu, otot lengan, dan juga triceps, yang terakhir memperbaiki postur tubuh. Sit up adalah olahraga yang bertujuan untuk mengencangkan dan juga memperkuat otot perut. Sementara sit up ini dilakukan dengan cara telentang ataupun berbaring, lalu mengangkat tubuh bagian atas ke arah bagian lutut. Langkah-langkah melakukan sit-up adalah yang pertama, berbaring telentang di atas alas yang rata dan nyaman seperti matras. Yang kedua, tekuk lutut hingga 90 derajat dan telapak kaki rata di lantai. Yang ketiga, silangkan tangan di dada atau letakkan di belakang kepala. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam. Yang kelima, angkat tubuh bagian atas dengan menggunakan otot perut. Yang keenam, turunkan tubuh bagian atas kembali ke posisi awal. Yang ketujuh, ulangi gerakan tersebut sesuai kemampuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips untuk melakukan sikap sit up. Yang pertama, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, jaga pernapasan. Ketika saat naik, kita menghembuskan napas. Ketika saat turun, kita menarik napas. Yang ketiga, fokuskan kepada otot perut. Yang keempat, jangan terlalu menggunakan kepala ke depan. Yang kelima, jangan menggunakan tangan untuk menarik untuk sit up. Nah, untuk latihan ini perlu konsisten di rumah agar kalian bisa untuk melakukan sikap sit up. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sit up. Yang pertama, membentuk otot inti. Yang kedua, memperbaiki postur tubuh. Yang ketiga, memperbaiki keseimbangan tubuh. Yang keempat, membakar kalori. Yang kelima, membentuk otot perut. Fleksibilitas atau kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan rentang gerak yang penuh tanpa ada rasa sakit atau ketegangan. Fleksibilitas yang baik dapat membantu mengurangi risiko cedera, menjaga kesehatan persendian, dan meningkatkan postur tubuh. Apa sih latihan kelenturan dinamis itu? Latihan kelenturan dinamis adalah latihan kelenturan yang dilakukan dengan menggerakkan persendian secara berulang. Berbeda dengan latihan kelenturan statis yang berfokus pada peregangan otot statis atau tidak berulang. Cara melakukan gerakan kelenturan dinamis pada tubuh bagian atas dapat dilakukan dengan gerakan memutar kepala, yaitu memutar kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian dan mengulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali. Lalu, gerakan putaran bahu dengan cara berdiri tegak selebar bahu dan memutar bahu dengan melingkar ke atas dan ke bawah secara bergantian. Selanjutnya, gerakan meliukkan badan. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan secara bergantian dengan posisi tangan berada di samping badan atau dapat juga berada di depan dada.
Lakukan dengan perlahan serta ulangi 8 hingga 10 kali. Gerakan kelenturan dinamis tubuh bagian bawah dapat dilakukan dengan gerakan mengayun kaki. Berdiri dengan kaki selebar bahu dan tangan di samping badan, angkat salah satu kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian dengan menjaga keseimbangan tubuh. Lakukan secara bergantian dengan kaki lainnya. Ulangi gerakan 8 hingga 10 kali dengan setiap kaki. Lalu, gerakan menekuk lutut. Dilakukan dengan membungkukkan badan ke depan, lalu menekuk lutut secara berulang. Lakukan 8 hingga 10 kali. Apa aja sih tips melakukan latihan kelenturan dinamis? Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan. Lalu, yang kedua, fokus pada teknik yang benar agar menghindari terjadinya cedera. Yang ketiga, melakukan latihan secara bertahap dan tidak memaksakan diri apabila sudah merasakan lelah atau nyeri. Dan yang terakhir, lakukan secara teratur agar dapat konsisten dalam melakukan latihan. Kegunaannya yang pastinya dapat meningkatkan kelenturan dan fleksibilitas tubuh. Lalu yang kedua, meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh, mengurangi risiko cedera, serta dapat meningkatkan performa berolahraga. Latihan kelenturan statis adalah latihan peregangan yang dilakukan tanpa pengulangan gerakan. Kepala dimiringkan ke samping dihitung sebanyak 7 kali, mulai ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, arahkan kepala ke bawah dan ditekan dengan menggunakan tangan. Kemudian, tangan pun diarahkan secara menyamping, baik ke kanan maupun ke kiri selama 7 kali. Angkat satu kaki di sebelah kanan maupun sebelah kiri dan menahannya dengan kedua tangan Anda. Kemudian, ambil kaki bagian betis dan menggunakan tangan dan ditahan selama 7 kali. Kemudian, arahkan kaki menunjuk ke belakang dan ditahan melalui tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Ingat, hitung sampai 7 kali. Selanjutnya adalah tips untuk melakukan latihan kelenturan statis adalah yang pertama, jangan melakukan pergerakan lebih dari batas yang nyaman. Yang kedua, hindari gerakan yang menyentak atau memantuk. Dan yang terakhir adalah bernapas untuk meredakan stres. Selanjutnya adalah manfaat dari latihan kelenturan statis. Jadi yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas otot, yang kedua mengurangi kemungkinan cedera, yang ketiga adalah memberikan energi yang lebih sedikit. Komposisi tubuh adalah perbandingan antar massa lemak dan massa tanpa lemak pada tubuh. Alat ukurnya terdapat timbangan, skin fold caliper, bioelectric impedance analysis atau BIA. Selanjutnya ada IMT atau indeks massa tubuh yang berguna untuk mengukur berat badan tubuh itu sudah normal atau kurang ataupun lebih. Rumus dari IMT adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, indeks normal dalam IMT adalah 18,5 sampai 24,9. Contoh dari penghitungannya yaitu contohnya adalah berat badan seseorang 61 dan tinggi badannya adalah 161. Kita masukkan ke rumus. 61 dibagi 161 dikali 161 menghasilkan 23,5, yaitu indeks tubuhnya adalah normal. Jika indeksnya lebih dari 24,9 maka berat badan berlebih. Jika indeksnya kurang dari 18,5 maka berat badannya kurang. Adapun kesimpulan dapat diambil adalah latihan kebugaran jasmani secara rutin memiliki banyak manfaat penting bagi kesehatan. Aktivitas ini dapat meningkatkan kekuatan otot dan tulang, menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan stamina. Kemudian, dengan melakukan latihan secara konsisten, kualitas hidup seseorang dapat meningkat secara signifikan, baik secara fisik maupun secara mental. Baiklah, sekian video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.